Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Sayyid Sulaiman, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri. Sayyid Sulaiman adalah salah satu tokoh ulama penyebar Islam di Jawa Timur. Namanya dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Jawa Timur, yang diketahui sebagai pondok pesantren pertama di Indonesia. Apabila ditelusuri silsilahnya, Sayyid Sulaiman merupakan keturunan dari Rasulullah. Berikut biografi Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah putra dari Abdurrahman, keturunan seorang ulama terkemuka di Tarim, Hadramaut, Yaman, yang terkenal alim dan sakti. Abdurrahman mendarat di Cirebon, Jawa Barat, pada pertengahan abad ke-16. Ia kemudian mempersunting Syarifah Hadijah, cucu dari Sunan Gunung Jati atau Raden Syarif Hidayatullah. Pernikahan Abdurrahman dan Syarifah Hadijah dikaruniai 3 anak, yaitu Sayyid Sulaiman, Sayyid Abdurrahman, dan Sayyid Abdul Karim. Sayyid Sulaiman turut menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Akibat aktivitas dakwahnya yang dinilai mengkhawatirkan bagi pemerintah Belanda, ia dibuang ke Krapyak di Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan, Sayyid Sulaiman melanjutkan menyebarkan Islam ke arah timur, tepatnya di Surakarta, Jawa Tengah. Saat itu, keraton sedang merayakan pernikahan dari putri bungsu Sultan. Sultan yang ingin melihat kesaktikan Sayyid Sulaiman, memerintahkannya menampilkan pertunjukan yang tidak pernah ditampilkan sebelumnya. Tanpa mengiyakan permintaan Sultan, Sayyid Sulaiman meminta Sultan meletakkan sebilah bambu di atas meja dan menunggu. Sultan dibuat marah hingga membanting bambu di atas meja karena Sayyid Sulaiman yang pergi ke arah timur tidak kunjung kembali. Tanpa disangka, bambu yang dibanting oleh Sultan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bermacam-macam jenis hewan. Melihat keajaiban tersebut, Sultan mengakui kesaktian Sayyid Sulaiman dan memerintahkan para prajuritnya untuk mencari keberadaannya. Sriwedari sendiri berasal dari kata Sri yang berarti tempat, dan Wedari yang berarti perkataan dari Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman ternyata melanjutkan perjalanan ke Surabaya menuju pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel. Berita Sayyid Sulaiman di Ampel didengar oleh Sultan Mataram, yang segera memerintahkan beberapa utusan untuk menjemput. Salah satu utusan yang diperintahkan Sultan adalah adik dari Sayyid Sulaiman sendiri, yaitu Sayyid Abdurrahim. Sayyid Abdurrahim memutuskan untuk ikut menetap dan tidak lagi kembali ke Mataram. Sayyid Sulaiman memang belajar di pesantren Sunan Ampel, tetapi diperkirakan tidak berguru secara langsung kepada Sunan Ampel karena selisih hidup keduanya yang teramat jauh. Sayyid Sulaiman diperkirakan hidup pada akhir abad ke-17, sedangkan Sunan Ampel sudah wafat pada akhir abad ke-15. Sayyid Sulaiman dan adiknya berguru kepada pamannya, Mbah Soleh, di Pasuruan, Jawa Timur. Di sana, kesaktian Sayyid Sulaiman juga terdengar oleh raja di keraton Pasuruan. Konon, Sayyid Sulaiman pernah diminta untuk menemukan putri raja yang hilang tanpa jejak dan berhasil mengembalikannya hanya dengan melemparkan sesuatu dari sakunya. Selama di Pasuruan, Sayyid Sulaiman juga belajar di Kanigoro dan menikahi anak kedua dari Mbah Soleh. Sayyid Sulaiman kemudian membabat Sidogiri, yang sebelumnya merupakan hutan, dan membangun pondok pesantren. Pondok pesantren ini kini dikenal sebagai Pesantren Sidogiri di Pasuruan, yang diketahui sebagai pondok pesantren pertama di Indonesia. Sayyid Sulaiman masih diminta untuk kembali ke Surakarta oleh Sultan Mataram, didampingi oleh 3 orang santrinya, yaitu Mbah Jailani, Ahmad Surahim bin Untung Suropati, dan Sayyid Hazam. Sayyid Sulaiman akhirnya memenuhi panggilan Sultan. Sesampainya di Surakarta, mereka dijamu oleh Sultan dan diminta untuk menjadi hakim kerajaan. Namun, Sayyid Sulaiman menolak dengan alasan ingin meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya serta rakyat Pasuruan. Setelah kembali, rakyat Pasuruan menolak jika Sayyid Sulaiman dijadikan hakim kerajaan, karena takut kehilangan tokoh besar mereka. Suatu ketika, Sayyid Sulaiman pamit ke istrinya untuk pergi ke Surabaya, sebelum meneruskan perjalanannya ke Jombang dan Surakarta. Namun, di tengah perjalanan, tepatnya di Desa Betek,
Mojo Agung, Jombang. Sayyid Sulaiman jatuh sakit sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Surakarta. Selama sakit, ia dirawat oleh seorang kiai bernama Mbah Alif, hingga ajal menjemput. Sayyid Sulaiman kemudian dimakamkan di Betek, Mojo Agung. Tidak diketahui secara pasti perihal tahun kematiannya. Hingga kini, makamnya masih menjadi salah satu destinasi ziarah yang ramai dikunjungi di Jombang. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.